Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga Allah selalu senantiasa merahmati kepada kita semuanya, memberikan taufik, hidayah, bimbingan agar kita menjadi hamba yang istiqomah meskipun di tengah-tengah ujian yang menimpa kepada kita, kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menunaikan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim, dari kitab Birri wal Adab sampai pada babun nahyi anis sabab, bab larangan mencerca, bab larangan mencela sesama kaum muslimin. Ada larangan karena sesama muslim itu adalah bersaudara, maka haram hukumnya ketika seseorang telah mencemarkan nama baik atau menghancurkan kehormatannya. Haramun alaikum inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian dan harta kalian itu haram atas kalian. Darah, harta dan kehormatan saudara-saudara kita itu haram untuk dijatuhkan. Maka di sini himbauan, bahkan larangan bagi kita untuk mencela sesama kaum muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling mencela, saling mencaci memaki, maka dosa akan dibebankan kepada orang yang memulai. Dosa akan dibebankan kepada
orang yang memulai untuk saling mencerca. Jare wong Jawa sing garai mulai dhisik iku sapa? Yaiku sing kena dosa. Maqala selama orang yang dicerca tidak melampaui batas ketika membalas. Ini ada pengecualiannya ya. Ada 2 orang kaum muslimin. Mereka saling menghina, saling merendahkan, saling mencaci, memaki, mencibir. Maka selama 2 orang ini terus bertikai, maka dosa itu akan diberikan kepada yang memulai permusuhan. Asal orang yang dicela dan dicaci maki membalasnya sepadan dan setimpal. Tapi kalau membalasnya itu melebihi batas, dihina 1 kali hinaan atau 5 lah, dihitung ternyata 5, dia membalasnya 10 bahkan 25, maka orang yang digarai atau orang yang dicela yang kedudukan asalnya adalah terzalimi, tersakiti, berubah menjadi orang yang mendolimi, zalim. Asalnya awalnya madlum, orang yang didolimi. Karena kebanyakan balesnya jadi orang yang zalim. Madlum berubah menjadi zalim, yang zalim berubah menjadi madlum. Bingung napa ora? Zalim, madlum, zalim ngoten lho. Nah. Yes. Cak Supri ambek Cak Agus, ngoten mawon pun. Dolene nek paham nek ngene iki. Cak Supri iki mulai dhisik ngenteki Cak Agus. Dintekno gak karu-karuan. Sing delokno sampean niku lanang gak bertanggung jawab, ya welek kata nyambut gawe, wong lanang opo niku. Nah, wis dihitung ternyata 6. Nyalah. Wis. Nek Pak Agus meneng, alhamdulillah. Dosane akan ditimpakan kepada orang memulai. Kalau Pak Agus tetap balas sih, ya podo. Ngono tok ya. Berarti Pak Agus tetap gak dapat dosa, tapi yang dosa adalah yang memulai. Tapi kalau Pak Agus balas oleh nemen, cari sopo sampean lanang-lanang opo yoan. Ah iki karo kartu sampean aku, wis ketok senem iki. Dilanjutno maneh. Tret aku ro sampean niku rabian, nang kono rabi. Lho, pating telecek. Piro wisan? 20 balese. Maka jadilah Pak Agus yang berbuat dolim. Sing dosa sapa? Pak Agus. Kakean kebanyakan kelebihan ketika membalas. Pun nek ngeten paham? Paham. Nek ngomong Arab rodok bingung. Dolim matlum iki opo maksudnya? Nah, tapi nek kayak Cak Pri mbek Cak Agus paham wis. Tanggane soalnya. Pun. Jadi dalam hadis ini, ikhwan barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bagaimana haramnya sebuah kezaliman yang dilakukan kepada sesama makhluk. Karena kezaliman sesama makhluk ini tidak akan pernah dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus dicari, dikejar untuk mempertanggungjawabkan. Dikisos nanti di akhirat. Dan kita harus tahu juga hukum asal merendahkan, mencela, menghina kaum muslimin itu hukum asalnya adalah haram. Haram. Berarti kalau sesuatu yang haram itu gak boleh dilakukan. Boleh dilakukan ketika ada hajah dan kebutuhan. Ingat dicatat itu Pak. Kalau ada kebutuhan untuk menjelaskan kepada umat, maka boleh untuk mencela. Si fulan itu tata cara ibadah enggak benar. Jangan sampai ikut kepada dia. Karena apa? Tata cara ibadahnya tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misal seperti itu ya. Oke, tunjukkan itu kepada jamaah, kepada kaum muslimin. Karena memang pas lagi dibutuhkan. Tapi jangan tiap hari, tiap saat habis kajian sik diguneme wong iku. Nah,
Ini nanti kita akan justru malah terjatuh dalam perbuatan dosa, wis menghina, mencela, merendahkan dan menggibai. Makanya nggak semua orang boleh seperti itu, nggak semua orang. Dulu aja antara para ulama dan ulama yang lainnya ketika menjelaskan kesalahpahamannya atau subhat atau melencengnya dari sebuah pemahaman, itu ditunggu dulu, betul kok langsung sikat, totor, bres. Kalau terlalu berlebihan, ya nggak boleh. Makanya apa yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah itu sebagai tolak ukur ya. Sebaik-baiknya perkara itu ada di pertengahan. Sedangkan setan itu masuk lewat dua pintu. Bainal tafrid wal ifrad. Tafrid dan ifrad artinya yang satunya terlalu meremehkan, satunya terlalu berlebihan. Setan masuk di situ, Pak. Orang itu sampai suka mencela, ada yang memberikan julukan namanya JT, Jamaah Tahdzir. Suka nahdzir itu yo nyelatu, mencela. Padahal kalau dari segi bahasa Arabnya hadzara yuhadziru tahdzir, itu mengingatkan, menasehati. Duduk bukan malah mencela, mencaci, memaki. Itu jamaah tahdzir, Pak. Wis kalau sing bener rek awake dhewe. Surarga dikapling dhewe. Liyane finnar, bid'ah syirik, finnar, bid'ah syirik. Masya Allah. Sak bolone dhewe santapi pisan wis. Suwen. Musuh gak ono wis bolo dhewe iki dientekno. Tapi mana yang kartune kok. Sampai terlalu berlebihannya seperti itu. Jamaah tahdzir. Ada juga sing malah gak belas sama sekali. Yang penting kita itu bersaudara. Yang penting kita berkumpul kompak satu dengan yang lainnya, saling menguatkan. Iya, tapi dilihat dulu bagaimana cara beragamanya. Bagaimana mereka dalam memahami Islam ini. Apakah sesuai dengan pemahaman sahabat dan para ulama mengikuti mereka ataukah tidak? Nah, makanya dua hal ini mereka terjatuh di dalamnya. Yang satu terlalu berlebihan, yang satu wis gak ngurus. Sing penting oke. Kita saling memberikan udur, toleransi pada perkara yang tidak disepakati. Kadang ada ungkapan seperti itu. Oke lah, dalam satu sisi ada benernya, tapi sisi yang lain kalau diperinci ya nggak bisa seperti itu. Pokoknya ada yang sukanya cari kesalahan orang tok. Si fulan keliru, si fulan salah, semua salah. Bukannya si fulan tok, ustadz itu nggak benar, ustadz itu melenceng, ustadz itu sesat. Wow, sing dinilai saiki ustadz. Kalau seperti ini jamaah akan bingung. Beneran. Bingung semua. Kalau saling mentahdzir, kalau saling mencela, saling menghina, bahkan merendahkan, menjatuhkan martabatnya. Karena sekarang itu beda. Tahdzir artinya kan memperingatkan, menasihati. Sekarang enggak. Masalah pribadi, maksiatnya semua diungkap. Ini yang justru lebih terjatuh dalam perkara yang haram. Ingat, ketika kita ingin memang untuk memberikan pemahaman kepada umat, kepada jamaah, kepada orang-orang yang supaya tidak terkena penyelewengannya, ya kita cukup kita kasih tahu mereka, kita sampaikan kalau orang ini nggak benar, orang itu salah, sudah cukup. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Setiap kajian bahas iku wae. Mana bahas akhlak, mana bahas tazkiyatun nufus, mana bahas yang lain-lainnya. Banyak yang belum kita bahas fikihnya. Kalau kita cuma sekedar bahas kekurangan, kesalahan dan mengkritiki orang lain, nggak layak. Jangan terus jadikan bahan perbincangan. Habis kajian belum puas, habis kajian tetap aja menggibai orang yang sama. Ya opo ya dulur-dulur gini dewe. Katanya saudara kok tetap digibai. Cukup itu sudah. Nah, maka dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk saling mencela.
Dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'ihim asa ayyakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meremehkan, merendahkan, menghina antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Bisa jadi mereka orang-orang yang telah kau rendahkan itu lebih baik daripada kalian. Tidak berhenti sampai di sini. Ditambah lagi, hai para wanita, wanita ini khusus panggilannya. Tadi orang-orang beriman kan laki-laki perempuan, ini khusus, ya. Wala nisa'um min nisa'in. Dan juga wanita jangan sampai memandang rendah, menghina, mencaci, memaki, merendahkan kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Bisa jadi orang yang kalian rendahkan, yang kalian cela itu lebih baik daripada kalian. Ini landasannya, dalilnya bahwa itu larangan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, sekarang dalil dari Al-Qur'an. Ditambahi ikhwan, khusus bagi para perempuan. Karena perempuan ini apa ya? Kalau dibilang lisannya lebih ringan daripada laki-laki. Nah, iku coro aluse ngoten lho, Pak. Ngono. Pun kasar-kasar. Lisannya lebih ringan. Lebih enteng nek nyelatu. Luwih cecet ngoten. Lebih fasih dan tidak butuh banyak mikir. Wong lanang kate nyelatu sik mikir. Nang wedok, wow, entek ngamek kurang golek. Gak ngarek entekan. Ngono lho. Umpama ada audisi antara laki-laki dan perempuan, disuruh untuk menyelatu selama setengah jam, tidak ada berhenti, kalah Pak sampean. Ngono lho. Langsung des langsung nyandak gitu loh Pak, tak. Nah di sini itu karena perempuan itu suka mencela dan suka melihat aib orang lain dan suka melaknat. Itu disebutkan oleh para ulama. Kenapa di sini Al-Quran menjelaskan kepada perempuan terkhusus supaya mereka nggak boleh merendahkan kepada perempuan yang lainnya karena sifat hasad mereka lebih tinggi, irinya itu lebih tinggi. Kalau ada seorang perempuan dikabarkan wong iku apik, pinter, soleha, bukannya kok mal alhamdulillah ora. Wong ngono kok soleha teko ndi? Ngono kalau perempuan. Iya enggak? Beda, Pak, beda. Jadi kayak merasa tersaingi. Jenengan misalkan ya mau nasihati istri, lalu jenengan bandingkan dengan istri orang lain, terima apa ora? Gak bakal terima. Ya kun sing rono lah ngono sedan. Dek, sampeyan niku sing apik, sing salehah lho, Dek. Kaya iku lho, Dek. Sopo sih? Iku lho ketika cinta bertasbih iku lho. Ngono. Misale gitu ya. Oh iya iku seje ngono. Ya rono wae. Beda. Kalau perempuan tuh nggak mau dibandingkan, nggak mau tertandingi. Cuma dia yang harus number one gitu loh. Nggak ada. Bersekutu tidak ada. Makanya sifat hasadnya itu lebih tinggi. Lebih banyak suka mencela dan merendahkan. Mane wong lanang biasanya nang mburi. Wis Pak menengo, ojo melok-melok. Aku sing maju. Retet. Wedok ketemu wedok. Ngoten lho. Lanang gak sabaran. Nek lanang kesuwen, bes ngono iki wong lanang. Das. Beda memang. Makanya di sini diberikan pemahaman bahwa perempuan itu harus hati-hati karena larangan mencela ini haram hukumnya. Kalau haram ya pasti dosa, bahkan itu dosa besar kalau sudah ada ancaman seperti ini, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi dan juga imam-imam yang lainnya. Dosa kalau disebutkan wa'idun, ancamannya disebutkan nerakanya, berarti jenis dosa itu termasuk dosa besar. Hujan ini Pak.
Masya Allah, hujan lagi. Nah, ini faedah yang pertama ya. Nggak boleh, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup seluruh bentuk celaan ataupun cacian. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena perbuatan dosanya, karena kemaksiatannya, atau sebab-sebab yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Tobari dalam Jami'ul Bayan. Loh, sampai pada masalah kemaksiatan, jangan mudah mencela. Kalau bukan ahli maksiat gitu loh ya. Kalau orang itu terjatuh, kemudian kan biasa, manusia tempatnya salah dan dosa. Lalu kita habisi dia, kita gibai dia. Padahal dia sudah mendapatkan hukuman, sudah dibersihkan dosanya. Justru kita yang akan berbuat dosa. Coba renungkan hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang di situ ketika Rasulullah SAW memberikan hukuman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun qad syariba khamran. Didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki pemabuk, peminum khamr. Didatangkan pada hadapan Nabi. Dan ingat, minum khamr ini belum ada hadnya. Tahu had? Hukumannya. Kalau orang berzina, rajam. Menuduh tanpa bukti, dirajam, dicambuk, ya, selama 80 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kalau belum nikah. Dan ini belum ada hadnya. Kira-kira apa ya hukuman untuk orang minum? Oke lah. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, itribuhu, pukul dia. Hukumannya sebagai bentuk takzir, bentuk hukuman iqab dari Rasulullah SAW. Orang yang minum ditemui maka dia akan dipukul. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengisahkan, menceritakan, faminna dzaribu biyadihi, sebagian dari kami ada yang memukul dengan tangannya. Faminna dzaribu bina'lihi, ada sebagian dari kami yang memukul dengan sandalnya. Faminna dzaribu bitsaubihi, ada juga yang memukul dengan bajunya. Sarung itu Pak dibunteli, bak, loro Pak, lumayan iki ya. Nah, ini sandal. Ya sandal, kemudian ada yang dengan tangan, dipukul pokoknya. Nah, setelah selesai falamman sorofa qala ba'dul qaum, ada sebagian kaum ngomong, azzakallah, semoga Allah menghinakan engkau, semoga Allah merendahkan engkau. Krungu terdengar di telinga Rasul alaihi salatu wasallam. Apa kata Rasulullah mengingatkan, la taqulu hadza, jangan kau ucapkan yang demikian. La tu'inu alaihi syaiton, jangan kau bantu setan itu dengan perkataanmu dan ucapanmu itu. Dilarang sama Rasulullah. Coba perhatikan. Ketika para sahabat memberikan pukulan kepada orang yang telah meminum khamar, ada yang memukul dengan tangan, Rasulullah mendiamkan. Ada yang memukul dengan sandal, Rasulullah tetap diam, mengiyakan. Ada yang memukul dengan baju, Rasulullah no problem, tidak ada masalah. Tetapi ketika ada yang mencela, mencerca, mencaci, memaki, Rasulullah langsung mengatakan, la taqulu hadza. Larangan langsung, jangan kamu katakan seperti itu. Karena perkataanmu itu sama saja membantu setan. Loh Pak, ngantem dengan sandal itu lebih ringan Pak daripada mencela, mencerca. Berat hukumannya, timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena keharamannya ini. Orang Pak, ini sudah dihukum Pak ya. Sudah dicambuk. Kan ini sebagai pembersih atas kriminal yang dia lakukan. Bersih Pak harusnya. Jenengan malah mencela, mencaci. Ya dosa jenengan. Sudah dibersihkan sama ulil amri, sudah dibersihkan sama orang yang memiliki hak untuk memberikan hukuman. Kok kita malah masih tetap yang ghibah, yang mencela, yang mencaci, yang merendahkan orang tersebut. Karena bentuk kemaksiatannya. Ini yang dilarang. Hati-hati. Karena manusia itu
Kalau ada saudaranya, ada orang lain melakukan suatu tindak dosa dan kemaksiatan, apalagi habis keluar dari penjara, pandangan kita tuh hina kepada dia, seolah-olah merendahkan. Ya enggak? Seolah-olah aku iki luwih api, luwih suci, soalnya gak tau kena kasus hukum. Ya ketangnya gurung kecekel korupsi nih. Gitu toh. Lah orang-orang yang korupsi kan gak ketangkep, aman seolah-olah. Padahal belum tentu loh ya. Karena untung saja Allah tidak mengungkapnya. Harusnya bersyukur gitu loh. Jadi kalau kita mungkin melakukan dosa maksiat, ada hukumnya, setiap ada hukuman, kita gak ada yang selamat kok Pak. Kita selalu banyak dosa dan maksiat. Makanya kita gak boleh merendahkan, menghina kepada orang yang telah berbuat dosa dengan terus mencercanya. Itu dilarang. Ingat juga ketika ada 2 orang Ansor, saat itu melihat ada seorang sahabat Nabi yang dirajam. Perkaranya kan orang ini telah berbuat zina. Datang kepada Nabi untuk mengakuinya. Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka rajamlah aku. Rasulullah berpaling, gak direken, sampai 3 kali. Nah, namanya hadis aslami namanya ya. Sampai akhirnya Rasulullah pun mengatakan rajamen, dirajam des sampai mati. 2 orang dari orang Ansor ini ngomong satu dengan yang lainnya. Lah ya orang itu loh membiarkan dirinya dirajam seperti dirajamnya seekor anjing atau seekor keledai. Nabi dengar tuh. Nabi dengar langsung ketika Nabi lewat di suatu binatang bangkai keledai, Rasulullah langsung nanya, aina rajulani minal ansor, mana tadi 2 orang laki-laki dari Ansor? Naam anak nahnu ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Nih, maka nih bangkai keledai ini, bu, ono apa Rasulullah gak apa-apa ta iki? Bangkai kon mangan ki piye? Masya Allah. Tanda-tanda ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau. Kenapa kami disuruh memakan bangkai keledai ini? Karena bihibati akhikuma, karena engkau telah menggibai saudaramu tadi. Dia yang kamu gibahi, yang katanya dirajam dengan seperti rajamnya keledai dan anjing, sekarang lagi berenang di surga karena sudah disucikan oleh Allah. Lah kamu seolah-olah gak buat dosa, gak melakukan zina, gak melakukan kemaksiatan, tapi dengan kamu mencemarkan dia, merendahkan dia, menganggap hina dia, itu sebagai dosa yang besar. Dan ghibahmu itu dosa yang besar. Wis pangan itu lebih apik daripada daging saudaramu tadi. Loh itu loh. Mencela, gara-gara mencela itu Pak. Berat di sisi Rasulullah SAW. Sedangkan lisan kita ini kan berapa banyak yang suka nyela tangganya, nyela saudaranya, yo kerabate, yo misanane, yo ponaane, yo mungkin mertuane, yo mungkin keluarganya yang terdekat. Lah yo mondok yang munyamine kalau apa-apa iso mek ngopi ae piye. Ngono Pak. Mau mondok yo disalahno Pak. Mondok ngopi lah mungkin saya gak ngantuk ge belajar lah gak ada masalah sih Pak. Memang kan dulu identik anak pondok itu sukanya ngopi Pak. Nah sekarang ternyata bukan yang mondok saja yang suka ngopi. Rata gitu loh ya. Dulu kan ben gak ngantuk, ngopi, sregep mocone, sregep sinau belajari. Ini yang pertama ya. Masya Allah ancamannya kita tuh gak boleh ya banyak mencela dan mencerca ketika ada orang yang melakukan kesalahan atau dosa dan maksiat. Kita istighfar kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Wal iyadu billah, itu bukan malah mencela, mencemarkan, menggunjing atau menggibainya. Tambah banyak dosa kita. Betul sekali yang dikatakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Kalau memang nggak bisa berkata baik, ahsan mending diam. Selamat man somata naja. Siapa yang selamat? Selamat. Barang siapa yang diam bakal selamat. Seluman selumun selamat, enak itu Pak. Seluman selumun selamat, meneng-menengan baik. Nggak usah rame-rame. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil, mencela sesama muslim itu termasuk perbuatan fasik. Termasuk perbuatan fasik. Fasik itu ya perbuatan yang keluar dari ketaatan. Yang tidak taat kepada Allah dan Rasul itu dinamakan fasik. Bukan kufar, kafir, beda lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela saudara sesama muslim itu termasuk perbuatan fasik. Yang kedua, ciri-ciri orang fasik itu apa? Suka mencela, suka mencerca, suka merendah dan menghinakan orang lain. Kebiasaan orang mukmin jauh dari itu semua. Karena orang mukmin itu laisal mukmin la'an wa ta'an. Orang mukmin itu bukanlah orang suka mencela, bukanlah orang suka melaknat. Orang mukmin itu jauh dari itu. Bukanlah orang mukmin itu suka mencela, melaknat, merendahkan, menghina, itu bukan ciri khas sifat karakter dari orang-orang yang beriman, tapi karakternya orang-orang fasik. Periksa, ceklah lisan-lisan kita, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa mencela itu berhubungan dengan sesama makhluk. Dosa sama makhluk itu besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa terhapus hanya dengan taubat, tapi dia harus minta penghalalan dan keridhaan dari orang yang bersangkutan. Ini yang berat, terus dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, sikap mencela orang lain itu bermuara atau bermula berasal dari sifat yang ujub dan sombong serta congkak. Orang kalau sudah dihinggapi penyakit sombong, penyakit congkak, penyakit ujub, iku gampang nyela orang. Gampang nilai orang. Karena apa? Merasa dirinya lebih di atasnya. Lebih perfect, lebih sempurna, lebih baik, lebih bagus, lebih beriman, lebih soleh, lebih pokoknya wis, lebih pintar, lebih cerdas. Biasanya baru suka mencela. Halah nek ngomong ngene aku ya iso, engkare maca buku wae kok. Iso aku ngono lho. Oh yai karbitan, ustaz karbitan saiki maca kabeh. Jenenge sing jos dungdeng gak iso nggawa kitab. Gak usah nggawa HP, langsung rocos ngomong niku baru hebat. Ngono lho. Aku nek padha macane ya iso aku. Karena golek terjemahan beres. Saking kelak gondol ngono sih ya. Tulisan Arab gremet kok serundeng iki ya. Karo aku nyenek ngono. Tapi nek bahasa Indonesia aku iso jelasno. Ya lho enak aku nang jelasno. Wong kene ben asale teko marketing ya. Masyaallah. Jenenge wong nek rumangsa hebat iku ngono, Pak. Gak trimo ndelok wong sing iso hebat. Iku wong sombong biasae. Padha karo iblis setan ngene iki lho. Sopo Adam? Untuk lemah kok disembah dikon sujud. Mau gak katene? Itu loh Pak, bahasa-bahasa seperti itu. Kadang-kadang orang sombong itu karena memiliki kelebihan. Siapa Pak yang ngisi kajian di tempat antum? Oh Ustadz Fulan. Iku lak guru ngaji, ikro iku sih lah kon muruk wong dadi apa umat iki? Ngono lho Pak. Ana sumbunge Pak, mesti nyela akhire. Dadi apa umat iki? Diulang Ustadz ikro iku. Ngono. Wis kon mulang ikro li bak tak ae wis.
Ojo adik mulang agama, masya Allah, guru ngero. Padahal asline sebelum dia jadi guru Iqra, wis mondok 10 tahun. Berhubung dia senengi Al-Quran, makanya ngajar Iqra. Ketika ngajar Riyadhus Shalihin, ngajar Fathul Bari saumpama yo, gak diterima gara-gara taunya ngajar Iqra. Sombong iki, Pak. Ndak boleh. Masya Allah. Jadi hati-hati. Orang kalau sudah merasa punya kelebihan, itu biasanya suka nyela orang. Masak ngono ya Pak, ya dinilai Pak. Masaknya kan enak. Ngono iku Pak biasae, bandingno karo masane wong. Go endi ae nggone. Masih no pengajian, wis dikek mangan soto, paribasane, lak ya dinyek. Soalnya masane enak, lak ngono. Soto kok banyu tok koyo ngene. Rasane gak ngalor, gak ngidul, ngono lho Pak. Empale sak uprit lho ngono, wis dinyek tok wis salah. Segone pero kemrotok. Soale biasa koki, Pak. Dadi ndelok apa wae sing dimasak mesti dicacat. Bang soto banyu tok koyo ngene gak ngalor gak ngidul. Ala iki basane wong Jawa lak ngono to Pak, kok dene gak tau krungu sampean. Biasae ngono ae. Setunggale. Itu kalau masalah koki, wis banyak lagi lah yang lain-lainnya. Itu kalangan ustadz atau kalangan memiliki ilmu, itu kalangan orang yang memiliki masak. Ada lagi yang punya keterampilan, skill, entah masang keramik, masalah apa, masang apa. Wis video sak video ngono ya dibahas. Jupuke lho gak koyo ngono wayahe. Sing close up sing ngene ngono ya Allah. Ketara gak profesional ya. Mesti kok nyacat Pak, nyacat. Yes. Makanya biasanya orang yang sombong itu suka nyacat. Mana sering nyacatan Pak. Gak enak tadi wong sombong kok. Karena merasa dirinya lebih baik. Namanya mencela itu terkadang dengan kata-kata atau menggelari seseorang dengan lakop-lakop, gelar-gelar dan julukan yang enggak baik, yang kotor, dan itu enggak boleh Pak, dilarang loh. Jenengan ini sukanya juluk-juluki loh Pak. Singkatan terus dipelintir-pelintir gak karu-karuan ngono lho ya. Jenenge apik wis singkatan ngono ya engko dipelintir. Aja ngono ta lah. Ayo, wis. Harusnya orang ini dipanggil ustadz, disingkat opo ngono ya, ono ae. Ono UHF, wah, ustadz halo-halo fun yang paling. Lho, dadine ono sing ustadz ahli subuhat lah. Pak juluki gak oleh lho, Pak. Antum gak seneng, tapi ojo juluk-juluki lah. Itu dilarang memang. Kalau dia itu berbuat salah, jelaskan kesalahannya. Kalau dia memang nggak benar menyimpang, jelaskan penyimpangannya. Tanpa harus melukai, tanpa harus memberikan julukan yang nggak benar, yang nggak tepat belas. Itu dilarang. Sing jamaah tahzir lah, memang Pak ya. Iku julukan loh Pak. Ono jenenge biyen niku ono Pro XL ngono, ono simpati. Macam-macam, Pak. Oh, Pro XL iku lho, mantan laskar. Wis ono-ono Pak ya. Jadi antum itu dalam melakopi seseorang itu hati-hati. Itu juga namanya takyir, itu namanya juga mencela, mencerca, menghina. Jenenge api-api diplesetno. Atau diberikan gelar-gelar yang tidak sesuai ya. Wis ono ae gelar-gelare. Biasa yang ngono Pak. Luar biasa. Ternyata kalau kita mau memerinci, mencermati dan meneliti, kayaknya kita itu susah deh lepas dari dosa itu Pak. Tenanan, susah lepas dari dosa itu. Punya perasaan sombong ya dosa, ngono ya. Ibadah riya titik ya dosa. Menganggap rendah temannya ya dosa, mencela ya dosa, wis. Kok gak selamat, ghibah ya dosa. Kalau jane kepin semerap, di antara yang hadir sampean ngacung, sing gak tau ngrasani wong. Siji ae, Pak. Kula mboten nate Ustaz. Iku koyo luar biasa.
Susah Pak. Soalnya sami mawon, kula dhewe nate lah ngoten to. Dan itu susah. Kadang-kadang pas lagi kajian, oh ingat gitu. Pas sudah kajiannya hilang, ya lupa pula. Tadi berarti yang tak bahas itu menggibai orang ya gitu. Lupa. Memang susah. Dan ghibah itu termasuk dosa besar dan sepakati oleh para ulama. Min kabairi dzunub apa? Sudah isak kah? Sudah isak belum? Oh belum tidit. Belum kan? Iya. Maka seorang mukmin tidak akan memanggil atau memberikan gelar kepada orang lain dengan gelaran atau panggilan yang buruk. Itu orang mukmin loh ya, nggak mungkin memberikan gelar atau panggilan-panggilan yang buruk. Dasar kamu sampah, misalkan gitu ya. Yang bikin orang nggak ngerti lah, recycle bin gitu kan nggak ngerti dia. Sampah, itu kan kasar. Banyak kata-kata kasar atau gelar-gelar yang kita tudingkan kepada orang-orang sesama kaum muslimin atau ketika mereka berbuat salah atau mereka itu berada dalam penyimpangan. Harus bisa membedakan, hati-hati, karena kadang-kadang ketika kita menjelaskan penyimpangan orang lain itu akan ditunggangi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah ditunggangi lagi sama setan, sehingga bukan kebenaran yang keluar dari lisan kita, tapi adalah celaan dan cercaan yang mengakibatkan itu dosa bagi kita sendiri. Itu yang jarang kita perhatikan. Perhatikan lesan-lesan kita ini. Jangan suka ngasih gelar. Pokoknya jangan sampai lah. Salah ya salah, nggak bener ya nggak bener. Tapi ingat, jangan ngasih gelar dan lakop, julukan-julukan. Julukan ini nggak ada yang bener ya Pak. Selalu elek-elek tok. Wis api-api disingkat yo tetep dadi elek. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis ini, mencela orang lain berarti mencela kepada dirinya sendiri. Mencela orang lain itu Pak, sama saja dia telah mencela dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan lanjutan dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, seperti wala nisa'um min nisa'im, janganlah perempuan juga merendahkan atau merasa tinggi, merasa hebat, merendahkan kepada wanita yang lainnya, ayyakunna khairam minhun, sebab bisa jadi orang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela kepada diri kalian sendiri. Loh, maksudnya apa? Mana mungkin seorang mencela dirinya sendiri di hadapan umum, wah saya ini orangnya seperti ini berat gitu ya. Kan enggak. Tapi dijelaskan oleh para ulama, pertama, wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Karena setiap mukmin itu bagaikan satu tubuh. Satu mukmin itu bagaikan satu tubuh. Sehingga ketika dia mencela orang lain, pada hakikatnya dia mencela dirinya sendiri. Karena orang lain itu adalah saudaranya sendiri. Kan gitu toh. Rasulullah SAW telah bersabda, innal mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang utuh, yang saling mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Tapi ini kok malah dijatuhkan sendiri. Kau sama Islam saling menghujat, diangkat di sosmed. Kira-kira bagaimana tanggapan orang-orang selain non muslim? Gelolokan Islam, gelut geger karepe dhewe. Kelihatan tidak kompaknya, tidak rukunnya, tidak solidnya. Mereka selalu menjatuhkan, bukan hanya di depan orangnya ya, tapi di depan jamaahnya, di medsos, di Facebook, di Instagram,
wah semuanya lah. Ini kan nanti yang melihat ini terlihat gimana? Islam ini katanya bersaudara, saling menguatkan, tapi nggak kompak. Bagaimana mereka bisa bersatu? Wong bercerai pasti kita akan runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ternyata Islam ini saling menghujat, saling merendahkan, saling menghina, royoan bener karepe dewe. Makanya ketika dia mencela saudaranya, otomatis sama saja dengan mencela dirinya sendiri, memperlihatkan bobroknya dia. Gak bisa rukun. Dan juga di hadis yang lainnya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'utufihim masalul jasadi. Permisalan orang mukmin itu dalam kasih sayangnya, perhatiannya, kelemah lembutannya seperti satu jasad. Loh ini kok malah saling menjatuhkan. Ini nggak kompak berarti ini sudah. Ini alasan yang pertama. Jadi kenapa orang yang mencela orang lain termasuk mencela dirinya sendiri. Dan itulah memang fenomena yang kita saksikan saat ini. Dan penjelasan yang kedua, jika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela kita, diri kita sendiri. Itu otomatis. Kebanyakan kalau kita mencela orang lain pun akan mencela kita. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka kalian akan diperlakukan seperti itu. Kalau lisan kita itu nggak bisa menjaga, tidak terjaga untuk mengomentari, mencela, memberikan opini, pasti kita juga tidak akan dicela. Kenapa kok banyak orang mencela? Karena kita banyak mencela juga. Suka menyalahkan orang lain, suka menyudutkan, suka wah gak karu-karuan. Ya wajar kalau mereka membalas. Kata pepatah mengatakan kebakaran jenggot, Pak. Orang kalau disudutkan terus saya. Semut ya isok nyokot. Ya katanya gitu, Pak ya. Semut ya isok nyokot, bro, ini aturan ini. Aku dilokno diuring-uring, aku disesat-sesatno, dibid'ah-bid'ahno, disirik-sirikno. Wah ya gak terima, pasti gak terima. Ganti kita. Nanti yang mencela pasti akan dibalas dengan celaan. Sudah, gak mari-mari. Makanya hati-hati, jangan sampai dibumbui hawa nafsu ketika memberikan nasihat kepada saudaranya. Dengan bahasa yang santun, lemah lembut sudah. Nggak mau, ya wis. Penting kita sudah amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan sampai diiringi dengan celaan, cercaan, merendahkan, memberikan lakop, memberikan julukan-julukan yang nggak benar. Justru itu akan membawa permusuhan. Ya cukuplah. Kafa atau bihasbim rim'im minasyarri ayah kiro akhahul al muslim. Cukuplah seseorang itu memperoleh kejelekan apabila dia menghina saudaranya sesama muslim. Dia sudah mendapatkan keburukan dan kejelekan ketika dia merendahkan sesama saudara-saudaranya. Insya Allah sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Aman toh? Yes. Mengolok-olok untuk guyon. Tujuannya untuk guyon. Oh, ikhlas. Ridho gitu ya. Itu namanya gojlok-gojlokan ya. Gojlok-gojlokan ya tergantung. Kalau itu sesama yang biasanya guyonan, ya
Ya tidak ada masalah sebenarnya, tapi juga nanti kan ada himbauan. Jangan terlalu berlebihan ketika guyon. Awalnya gojol-gojol kan akhirnya nemeni, gak terima. Apa maneh sampean niku banci ngono ya gak terima. Bro, metu ngopi, Bro. Ojo kutuk nang omah tok ngono. Kan panas, Pak, ngono. Ah, mau apa kutuk iku? Berarti aku gane bojoku ngono ta, ngono. Lho, tak budal nek ngono, ngono lho. Hati-hati yang gojloki, hati-hati. Karena itu sifat merendahkan dan yang lainnya. Karena guyone Nabi iku guyon sing fakta yang hak, tidak mengada-ada. Itu sebagai adab guyonan. Ya, kalau selama itu tidak menimbulkan permusuhan, oke lah, tapi jangan sampai melebihi batas kewajaran. Karena hukum mengolok-olok kan sendiri awal asalnya nggak boleh. Tapi oloknya kalau biasa sih nggak ada masalah. Tapi oloknya kalau keterlaluan jangan. Walaupun saudaranya itu ikhlas ya, walaupun ridho, harus dijaga perasaannya. Dia itu ridhonya terpaksa atau memang benar-benar ikhlas. Nek terpaksa yos akeh kanca kate muring-muring sawangan iki wong desa gak ngerti wong embongan. Wis gak sedo muring-muring wis. Padahal atine cekot ngono. Awas ngono ya. Nah, itu yang enggak boleh. Tetap dijaga dalam masalah bercanda, dalam masalah bergurau. Jangan suka mengolok-olok. Ada lagi, sampun? Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.